بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات والأخوات، كنا بالأمس انتهينا من الدرس السادس، أليس كذلك؟ Bala. بلى، انتهينا من الدرس السادس، واليوم إن شاء الله سندخل إلى الدرس السابع. Insya Allah malam hari ini kita akan masuk ke pelajaran ke-7. ولكن قبل أن ندرس الدرس السابع، هل لديكن السؤال يتعلق بالدرس السابق؟ Apakah ibu-ibu semuanya punya pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang lalu? Ada soal? يوجد أستاذ. لا يوجد؟ La yujad. الحمد لله. إن كان لا يوجد فأنا عندي سؤال. Saya punya pertanyaan. هل حفظتن مفردات درس السابع؟ Apakah sudah menghafal mufradat kosakata pelajaran ke-7 ibu sekalian? Udah baca belum hafal tapi Ustaz. Belum Ustaz. Setidaknya udah punya niat om ya. Enggak masalah, semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Insya Allah malam hari ini kita belum akan masuk ke hiwar, yang mungkin di sana akan ada kosakata-kosakata baru. Tapi hari ini insya Allah kita akan membahas kaidah-kaidahnya terlebih dahulu. Insya Allah hiwar kita akan baca di pertemuan akan datang. Jadi mungkin waktu satu pekan atau besok atau pertemuan akan datang, kita lihat nanti om. Tapi diusahakan ya Bu ya. Mungkin ada waktu kalau di satu pekan nanti dicoba untuk dihafalkan ya Bu ya. Wassalamualaikum. الدرس السابع، نفتح الدرس السابع. Kita coba buka latihan pelajaran ke-7. Naftahu ad-dars as-sabi'a. Mada fi ad-dars as-sabi'? Apa yang ada di pelajaran ke-7 Ibu sekalian? Fi hadha ad-darsi khamsu mabahitha. Di pelajaran ini atau di bab ini ada 5 poin pembahasan Ibu sekalian. Khamsu mabahith. المبحث الأول تأنيث الفاعل وعلامته. Kalau misalkan fa'ilnya mu'annas, maka bentuk dhamirnya bagaimana? Dan tandanya alamatuhu. Alamat di sini maksudnya nanti mungkin yang dimaksud di sini adalah kalau misalkan jamak mudzakkar dan jamak mu'annas, tandanya itu apa? Pada fi'il tersebut atau pada fa'il tersebut. ثم المبحث الثاني سنتكلم عن التقاء الساكنين. Kita akan membahas tentang iltiqa'us sakinain, pertemuan dua sukun.
Ya kan Ibu ya, kita dulu mungkin dulu pernah menyinggung, sekedar menyinggung-nyinggung saja ya kan Ibu ya. Tidak betul-betul membahas tuntas tentang iltiqa'us sakinain. Berikutnya al-mabahath ats-tsalits. Al-mabahath sudah mulai agak-agak. Al-mabahath ats-tsalits, hunaka kana di sana ada pembahasan kana. Kana ini nggak tahu, ini agak terlambat ini pembahasannya. Biasanya kalau di kitab-kitab nahwu ini justru kana dulu. Tapi kalau di sini laisa dulu sudah kita kenal. Thumma al-mabhath ar-rabi', pembahasan keempat. Mada hunak? Yang merupakan fa'il, dhamir yang kedudukannya sebagai fa'il. Ini dhamir muttasil, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Ya, ini kalau misalnya disambung dengan dhamirun nasbi al-maf'ul bihi. Dhamir muttasil dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bihi. Misalkan kalau disambung dengan hu, maka nanti akan jadi bagaimana bentuknya. Akan ada perubahan dan penyesuaian. Thumma al-mabhath al-khamis. Dhu idza kana na'tan. Dhu, sebenarnya kita sudah pernah sebelumnya membahas tentang dhu, tapi di sini khusus. Dhu idza kana na'tan. Jika dhu ini kedudukannya sebagai na'tun, maka bagaimana? Insyaallah akan kita bahas satu persatu. Wa nabda minal mabhathil awal. Kita akan mulai dari pembahasan pertama, mubasyarah ta'nitsul fa'il. Ta'nitsul fa'il. Dulu di semester 2 Ibu-ibu sekalian, kita sebenarnya sudah pernah membahas ta'nitsul fa'il. Hanya saja dulu di semester 2 itu kita membahas ta'nitsul fa'il yang bentuknya mufrad dan ghaib. Jadi kalau misalkan dhahaba itu untuk mudzakkar, ya kan Ibu ya? Sedangkan yang untuk muannats dhahabat, ya atau ya? Iya, Ustaz. Dulu juga ada dhahabu dan ada juga dhahabana, ya atau ya? Iya. Suaranya agak putus-putus ya Ustaz. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus atau Jelas di saya. Enggak sih, Ustaz. atau mungkin Bagus suara saya, tenggorokan saya putus-putus. Wadih. Ya serahlah murana jamnya. Tapi nggak lama putusnya. Enggak lama, mungkin karena suara saya nggak jelas mungkin Om. Kadang-kadang agak ada gimana gitu. Gitu Om ya. Tayyib, Ibu sekalian, kalau yang di semester 2 dulu kita membahas yang mufrad dan ghaib. Sekarang di sini kita akan membahas untuk domir yang mukhatab. Domir mukhatab itu kata ganti orang keberapa? Kedua. Orang, na'am, betul. Mukhatab itu yang diajak bicara, gitu kan namanya. Yang diajak Baik. bicara. Na'am. Mada hunak nangdur al-mithal. Di sana sudah ada kolom, di sana ada mudzakkar, ada muannats, ya kan Ibu ya? Yang kanan adalah mudzakkar. Hunak al-mithal, karena ba'di. Asharibtal ma'a. Asharibtal ma'a. ما معنى هذه الجملة؟ أشربت الماء. Apakah kamu Apakah engkau telah minum? apakah kamu sudah minum gitu ya? Apakah kamu sudah minum? Apakah engkau telah minum air? Ya, apakah kamu telah minum air? Apakah kamu sudah minum air? Saya minum 2. Gitu kalau itu iklan loh. Asyaribtal ma'a. Asyaribtal ma'a. Ini fa'ilnya. Mudzakkar atau muannats? Muzakkar. مذكر. من أين نعرف أن الفاعل مذكر؟ Asyarib. Taknya. التاء.
التاء هناك مفتوحة صح؟ So. إن شاء الله. ما شاء الله Bu Anita ternyata hadirah. Halo وسهلا Bu Anita. Iya Keren Ustadz, ya. maaf Ustadz, saya ikutan aja daripada saya nunggu belum datang-datang kan lebih baik ikutan. Anak Nah, saya mau datang Assalamualaikum. Ustadz, tadi dari Jogja belum nyampe-nyampe, Masya dipakai Allah. supir, diantar sama supir kan ke sini. Jadi Nah. kan Travel mau atau kan gimana Om? bawa mobil sih Ustadz, bawa mobil sendiri ke sini. Saya kan nggak Masya asli Allah. dia sendiri, ya Nah. udah. Jadi saya ini, jadi kan nanti kalau ada supirnya kan ya pasti nemoni lah Pak Ustadz kan nggak enak. Nah. Saya belum datang jadi ya saya Nah. ikut aja ya Pak Ustadz, nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Nggak masalah nih. Ya nggak apa-apa lah. Iya Ustadz. Tumben pulang Om. Tumben pulang. Ini mau lamaran atau gimana Om? Oh ya Masya Allah belum Ustadz. Masih libur, nanti tanggal 22 mulai kuliah lagi. Enak. Semester 7 Ustadz. Ya Allah semester 7 ya. Udah bentar lagi ya. Iya Ustadz, doain aja. Ya murid saya yang bahasa Arab itu juga ada yang sedang kuliah di UGM. Yang dulu sebenarnya sekolahnya di SMA. Terus kuliah ngambil sastra Arab. Masya Allah. Dulu Iya. belajar bahasa Arabnya ya cuma ikut belajar sama saya di masjid aja. Oh gitu Pak Ustadz. Kemudian ada modalnya tapi. Iya ya. Di UGM sekarang ngambil sastra Arab. Masya Allah. Itu Ustadz, itu kok suami saya belagu banget katanya. Ini malam ini saya bilang gini, saya bukunya maaf ya, buku kan biasanya buku suami saya kan lungsuran dari saya, tapi berhubung saya bilang saya belum kelar bukunya. Terus udah gitu jadi kamu fotokopi sendiri. Terus dia bilang enggak kok malam ini katanya cuma pembagian sertifikat. Sertifikat apaan? Saya bilang gitu. Kok saya nggak pernah dapat sertifikat? Iya Ustadz, terus katanya ya nggak apa-apa nanti mau saya masukin katanya buat apa kurikulum vitae emang ngaruh saya bilang. Ya kan nggak tahu ya. Ya sebenarnya itu ada sertifikat setiap semester. Cuman saya itu kemarin numpuk gitu. Oh gitu Ustadz. Makanya saya bilang sertifikat apa ya saya selama Jadi ini? sertifikat nilai Om. Jadi setiap semester itu ada nilai. Jadi kalau di sekolah itu kan ada rapot gitu ya. Itu nilai Syahidah tapi gitu ya, syahidah apa? Syahadah. Syahadah. Iya. Iya Ustadz. Makanya saya, kayaknya enggak ada ya enggak kalau saya udah mah ikut-ikut les-les aja gitu. Nggak apa-apa. Tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya bagus karena memang program kita dulu itu kita adakan itu untuk biar tambah semangat gitu. Biar tambah semangat. Sebagai bentuk Soalnya apresiasi. katanya beliau dosen kayak gitu-gitu sih sebenarnya nggak apa-apa dimasuk-masukin katanya di luar yang keilmuan katanya sih begitu. Terus bilang ya udah. Iya Ustadz. Apalagi nanti kalau udah 8 semester kan ya. Ini 2 semester aja sombong Ustadz. Nah, bahasa ya serulah orang aja. Ini tadi asyaribtal ma'a. Ini kalau kita perhatikan fa'ilnya mudzakkar, sah? Kita tahu dari mana? Karena ta yang kedudukannya sebagai fa'il ini maftuhah, tandanya fathah. Ya atau iya? Iya. Nah. Kemudian bentuk muannasnya bagaimana? Ini sebenarnya pembahasan mudah sekali. Ini karena kita sudah membahas kemarin sudah menghafalkan bentuk fi'lun madin dengan domir-domirnya. Ini kalau misalkan asyaribta al-ma'a ini fa'ilnya mudzakkar. Kalau bentuk muannasnya bagaimana? Asaribti. Jayyid. Ahsantunna jami'an. Karirna ba'di. Asyaribtil ma'a. Asaribtil ma'a. Kalau kita perhatikan sebenarnya asyaribtal ma'a wa asyaribtil ma'a kilahuma mutasawiyani fil ma'na.
Keduanya sama secara makna. Alaysa kadzalik? Bala. Salah. Bala. Kilahuma mutasawiyani fil ma'na. Keduanya sama. Jadi dalam makna. Baik. Bedanya hanya di sana taknya yang satu maftuhah maka dia mudzakkar dan yang satu lagi maksurah maka dia muannas. Ya kan Ibu ya? Yang mudzakkar kita tandai dengan warna hijau, yang muannas kita tandai dengan warna wardi, wardiyun, pink. Oh, Wardiun. Biar kelihatan feminim gitu ya. Nastamir. Ini kalau mufrad Ibu sekalian. Jadi kalau mufrad, asyaribta al-ma'a, asyaribti al-ma'a. Ini bentuk mudzakkar dan muannas. Mufrad, dua-duanya mufrad. Kalau misalkan jamak bagaimana? Karibna ba'di. Aqra'tumud darusa. Mudarsa. Marratan ukhra. Aqra'tumud darusa. Mudarsa. Ma ma'ana aqra'tumud darusa? Apakah kalian telah membaca pelajaran itu? Apakah kalian telah membaca pelajaran? pelajaran. فتحضرنكن جميعا. أسألكن الفاعل في هذه الجملة مذكر ولا مثنى؟ Mudzakkar. Jamak muzakkar. مذكر وجمع. جمع المذكر. Dari mana kita tahu kalau ini jamak? Aqra'tum. Tu dan M. Tu dan em. Ala ummahat. Kalau saya tanya lagi dengan pertanyaan lain. Ini yang merupakan dhamir yang kedudukannya sebagai fa'il itu yang mana? Fa'il. Tu. Sebenarnya adalah huruf taknya saja, ya atau ya? Ya atau ya? Iyalah. Iya. Kita kayaknya pernah ya mau bahas ini. Ada warna-warna kemarin. Ya Ustaz. Sedangkan mim di sana itu sebenarnya fungsinya apa? Huruf mim pada kata tum di sini sebenarnya huruf mimnya ini fungsinya adalah sebagai alamatu jam'il mudzakkar, sebagai tanda jamak mudzakkar. Tanda jamak muzakkar. Wadih umahat? Sebenarnya yang fa'ilnya itu taknya saja. Tuh ta'ul mutakallimin. Ta'ul mukhatabin, saya salah. Ta'ul mukhatabin. Ya kan Ibu? Iya. Sedangkan mimnya adalah alamatu jam'il mudzakkar. Seperti di sana ada panah, taknya merupakan fa'il, sedangkan mimnya merupakan alamatul jam'il mudzakkar. Begitu Ibu ya? Wadih? Wadih. Ini aqra'tumud darsa. Ini dhamirnya atau fa'ilnya adalah jamak mudzakkar. Kalau kita rubah menjadi muannas bagaimana? Aqra'tunna darsa. Santunna karina ba'di. Aqra'tunna darsa. Aqra'tunna darsa. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Apakah kalian telah membaca pelajaran itu? Sebenarnya kalau secara makna sama ya kan Ibu ya, antara aqra'tumud darsa dan aqra'tunad darsa. Bedanya apa? Bedanya adalah fa'ilnya, pelakunya. Ya kalau aqra'tum fa'ilnya mudzakkar ya atau ya? Iya. Sedangkan kalau aqra'tunna fa'ilnya muannas. Hanya saja di sana dari mana kita tahu kalau ini muannas? Nun. Dari nun al-musyaddadah di sini Ibu sekalian ya. Nun al-musyaddadah. Nun yang bertasydid itu. Ya kan, Ma? Iya.
Kalau sebenarnya kalau fa'ilnya itu seperti kasusnya sebelumnya tadi. Sebenarnya fa'ilnya huruf ta-nya saja. Ya kan Ibu ya? Ta itu Iya. fa'il. Sedangkan nun di sini apa? Alimat Ini jam'il muannas. alamatu jam'il muannas. Alamatu jam'il muannas. Gitu ya, Bu ya? Alaikum jami'an. Insya Allah ini sebenarnya bukan pembahasan yang susah dan bukan pembahasan yang baru ya kan Ibu ya? Karena sebelumnya kita sudah memahami bentuk-bentuk fi'lun madhi. Namanya kalau misalkan anta ya syaribta, kalau anti ya syaribti, kalau antum ya syaribtum, kalau antuna ya syaribtunna ya kan Ibu ya? Iya, Naam, Ustaz. Ustaz. Insya Allah tidak ada kendala Ibu ya. Hal min soal. La yujad. Ayo, jad. Alhamdulillah. Idan nastamir ila ma bahas ba'dah. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya Ibu sekalian. Mada hunak iltiqa'u sakinain. Seperti kita singgung tadi, sebenarnya dulu bahkan semenjak semester 1 kita pernah menyinggung tentang iltiqa'u sakinain, tapi kita belum pernah membahas betul-betul secara tuntas, gitu kan Ibu ya? Ya. Hanya sekedar menyinggung saja. Baik, Ibu-ibu sekalian. Iltiqa'u sakinain atau dalam bahasa kita pertemuan dua sukun. Itu di dalam bahasa Arab selalu dihindari. Selalu dihindari. Kenapa? Karena kalau dipaksakan pertemuan dua sukun, itu nggak bisa nyambung kalau dibaca bunyinya. Harus berhenti dulu baru mulai lagi, ya kan Ibu ya? Ya. Iya. Makanya iltiqa'u sakinain itu selalu dihindari dengan cara penyesuaian. Dengan cara penyesuaian. Penyesuaiannya macam-macam Ibu sekalian. Ada yang dengan cara menghapus lafaz tanpa menghapus tulisan. Ada yang dengan cara menghapus baik lafaz maupun tulisan. Ada yang dengan cara perubahan harokat. Yang dengan cara perubahan harokat itu sendiri ada yang berubah menjadi fathah, ada yang berubah menjadi dhammah, dan ada yang berubah menjadi kasroh, ya atau ya? Maksudnya huruf pertamanya, huruf pertama yang sukun. Tadi saya sampaikan ada penyesuaian yang dengan cara menghapus lafaz tanpa menghapus tulisan. Misalnya apa? Seperti huruf mad. Huruf mad yang bertemu dengan, maksudnya begini, ada huruf mad di akhir kata bertemu dengan sukun di awal kata. Itu ya. Kalau ada huruf mad di awal kata, kemudian apa? Saya salah. Kalau ada huruf mad di akhir kata bertemu dengan huruf sukun di awal kata, itu kan berarti pertemuan dua sukun ya kan Ibu ya? Huruf mad itu kan pasti sukun ya atau ya? Nah, sebentar. Iya. Mat di akhir Iya. kata dengan sukun di awal kata. Oh ya. Maka caranya bagaimana? Dengan cara menghapus lafaz huruf mad itu, jadi nggak panjang lagi, tapi tulisannya tetap ada. Misalkan fi ketemu dengan al, jadi fil, ya atau ya? Naam, Ustaz. Oh ya. Ala bertemu dengan al, jadinya alal. Ila ketemu dengan al, jadi ilal, ya atau ya? Ya. Tapi meskipun dibaca seperti itu, tulisannya tetap ada. Betul? Betul. Betul kayak Pak Zainuddin rahimahullah. betul. Gitu ya, Bu ya. Insya Allah paham ya. Jadi kalau ada huruf mad di akhir kata ketemu dengan huruf sukun di awal kata, maka huruf mad itu tadi dihapus secara lafaz saja, tidak dilafadzkan, tapi tulisannya tetap ada. Begitu kan Ibu ya? Kata Ada juga yang penyesuaiannya itu betul-betul dihapus, baik secara lafaz maupun secara tulisan. makanan
Ya, yang seperti itu nanti kita akan menemui insya Allah di semester 5. Semoga Allah memberikan kemudahan. Itu terjadi biasanya pada huruf illah. Dan huruf illah ini, huruf illah itu kan kaitannya dengan fi'lun mu'tal ya. Jadi kaitannya dengan fi'lun mu'tal. Fi'lun mu'tal. Kemarin kita kan daurah kita sempat menyinggung fi'lun mu'tal ya kan Ibu Mbak? Fi'lun Iya, mu'tal Ustaz. itu yang ada huruf ilahnya. Biasanya kalau fi'lun ajwaf yang huruf ilahnya ada di tengah. Kemudian nanti kalau fi'lunnya itu bersambung dengan nun niswah, tak dari tak mukhatab sampai na al mutakallimin itu nanti biasanya huruf ilahnya itu dihapus. Kenapa? Karena ada pertemuan dua sukun. Huruf illah bertemu dengan huruf sukun setelahnya. Karena kenapa kok huruf setelahnya sukun juga? Karena bersambung dengan nun niswah. Misalkan kalau dhahaba ini hurufnya asli semuanya normal, ya kan Ibu kan? Iya, Ustaz. Normal. Dhahaba kemudian disambung dengan nun niswah jadi dhahabna, ya atau ya? Iya, Ustaz. Jadi dhahabna. Dhahabna huruf terakhirnya jadi sukun ya atau ya sebelum nun niswah? Alhamdulillah. Iya, Ustaz. Kalau misalkan qala, qala bagaimana? Qala itu ada huruf illah di tengahnya, ya atau ya? Huruf illah itu sukun. Qala, qala. Kalau misalkan disambung dengan nun niswah jadi bagaimana? Jadi qulna. Hilang huruf illahnya. Qulna. Jadi hilang huruf illahnya. Jadi qaf langsung ke huruf lam. Jadi nggak ada huruf alif, nggak ada huruf wawu lagi. Gitu ya, Bu ya? Oke. Qulna. Masih bingung yang ini. Beda sama yang depan tadi, Ustaz. Yang depan. Kan aslinya qala. Qala, qala, qalu, qalat, qalata, qulna. Hilang alifnya atau wawunya. Qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Jadi mulai nun niswah, mulai dari dhamir hunna sampai terakhir itu huruf illahnya hilang, dihapus. Dihapus secara lafaz dan secara tulisan. Kenapa kok dihapus? Karena ada iltiqa'us sakinain. Di sana huruf illah itu sukun ya atau ya? Huruf illah itu sukun. Kemudian bertemu dengan huruf terakhir yang sukun juga. Ya. Huruf lamnya sukun juga. Kalau alif sukun ketemu dengan lam sukun, itu iltiqa'us sakinain, nggak bisa bunyi ya atau ya? Iya, Gimana? Ustaz. Wah, gimana nggak bisa bunyi? Akhirnya alifnya itu dihapus. Atau aslinya huruf waw itu sebenarnya. Wawunya dihapus. Lalu sebenarnya itu harusnya itu mempunyai harokat dhammah. Dhammahnya ini berpindah ke huruf pertama, makanya jadi qulna. Yang penting gitulah, yang penting gitu. Nanti pada saatnya insya Allah kita pelajari. Yang penting itu sebagai contoh kita tahu ya. Jadi ada yang dihapus secara lafaz, tapi secara tulisan masih ada. Ada yang betul-betul dihapus baik secara lafaz maupun tulisan. Gitu ya Bapak ya? Ya Ustadz. Iya, Ustaz. Sedangkan ada juga yang penyesuaiannya iltiqa'us sakinain ini dengan cara perubahan harokat. Dan ini yang jadi pokok pembahasan di sini Bapak sekalian. Jadi penyesuaian iltiqa'us sakinain berupa perubahan harokat. Perubahan harokat itu biasanya yang berubah harokat huruf sukun yang pertama, ya kan Ibu ya? Ya. Baik. Saya tadi menyampaikan bahwasanya perubahan harokat pada saat iltiqa'us sakinain itu ada yang berubah menjadi fathah, ya atau ya? Ada juga yang berubah menjadi dhammah. Ada juga yang berubah menjadi kasroh. Yang berubah menjadi fathah itu hanya ada dalam 2 kata. Sedangkan yang berubah menjadi dhammah itu hanya ada pada 3 kata. Dan yang paling banyak
itu berubah menjadi kasroh. Gitu Ibu ya. Ustadz Afwan, anak permisi sebentar ya Ustadz. Nah, sudah sampai Om. Nah, ya Udah Ustadz baru saja. Ya Tafadhali. Ustadz. Nah, Terima kasih Ustadz. saya tadi menyampaikan bagaimana Ibu sekalian? Kalau ada pertemuan dua sukun dan penyesuaiannya adalah dengan perubahan harokat, itu ada 3 macam. Ada yang berubah menjadi, yang aslinya sukun berubah menjadi fathah, dan itu terdapat pada 2 kata saja. Ada juga yang berubah menjadi dhammah dan itu hanya ada pada 3 kata saja. Dan ada yang berubah menjadi kasroh dan itu yang paling banyak. Gitu ya, Bu ya? Halo. Ya Ustadz. Coba kita sekarang sebutkan satu persatu Ibu sekalian. Tadi yang berubah menjadi fathah itu hanya ada 2, saya bilang tadi Om ya. 2 itu apa saja? Kira-kira. Halo, yang paling rapi pulang duluan. Ya, nah Ibu sekalian. Kira-kira yang ada pertemuan 2 sukun, kemudian huruf sukun yang pertama itu berubah menjadi fathah itu apa? Kita pernah menemukannya di semester 1. Apa Ibu sekalian? Min, ahsantunna. Min itu diakhiri huruf sukun. Sah? So. Kalau bertemu dengan huruf sukun lagi setelahnya seperti al misalkan, maka min itu nunnya tidak dibaca sukun lagi ya atau ya, tapi berubah menjadi Fathah. fathah seperti minal ya atau ya. Iya. Minal masjidi, berubah menjadi fathah. Setiap kata min kalau bertemu dengan sukun lagi setelahnya maka nunnya berubah menjadi fathah tandanya. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Wadih. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Min, setiap min. Yang kedua hanya terdapat pada satu tempat saja, nggak ada yang lain-lain. Di dalam mushaf Al-Quran, dan ini hanya konteksnya dalam membaca Al-Quran. Tidak ada di luar bacaan Al-Quran. Pertemuan 2 sukun berubah menjadi fathah. Di mana? Yaitu di awal surat di awal surat Ali Imran. Kalau kita ingin menyambung antara ayat pertama dan ayat kedua. Gimana di sana bunyinya? Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya atau ya? Itu awal surat Ali Imran. Tadi ayat pertama alif lam mim diakhiri dengan bunyi mim sukun ya atau ya? Iya Ustadz. Mim. Tapi kalau kita ingin menyambungnya dengan ayat kedua, maka kita membacanya dengan fathah. Alif lam mim Allahu. Gitu ya, Bapak ya? Wadih? Wadih. Jadi itu yang kedua. Jadi hanya ada 2 itu saja yang berubah Di menjadi pinggir fathah. kiri atas. Yang satu itu huruf min, setiap huruf min dimanapun dan kapanpun kalau bertemu dengan sukun lagi maka nunnya jadi fathah. Dan yang satu lagi itu hanya ada pada bacaan Al-Quran dan hanya ada satu tempat saja, yaitu ketika kita ingin menyambung ayat pertama dan ayat kedua pada surat Ali Imran. Wadih Mahat? Waalaikumsalam. Berikutnya yang berubah menjadi dhammah. Yang sedikit-sedikit dulu. Yang berubah menjadi dhammah. Kira-kira apa Ibu sekalian? Yang aslinya sukun
kemudian ketemu dengan sukun, maka sukun yang pertama itu berubah menjadi dhammah. Apa ibu-ibu sekalian? Qara'tum. Ada Qara'tum contohnya ini nggak? tadi Om ya. Jayid, qara'tum itu tadi Om ya. Jadi qara'tumud darsa. Fatahallah alaik, itu pertama. Saya tadi bilang ada 3 kan Om ya? Ada 3. Rupa-rupa warnanya. 5 Om ya. 3. 3 itu apa saja Om? Tum, sama sebenarnya Om. Sebenarnya gini, sebenarnya 1 sih Om sebenarnya. Tapi bentuknya jadi 3. Sebenarnya 1 itu apa? Setiap mim jamak mudzakkar itu kan sukun aslinya ya atau ya? Seperti tadi kita Nah, baca aqra'tum, mim itu adalah alamatul jam'il mudzakkar, sah? sah. Sah. Itu adalah mim jamak mudzakkar. Mim sukun ini, mim sukun yang merupakan tanda jamak mudzakkar itu terdapat pada 3 kata. Tum, kum, dan hum. Jadi setiap mim jamak mudzakkar itu baik pada kata tum, kum, atau hum, kalau bertemu dengan sukun lagi setelahnya, maka tandanya berubah menjadi dhammah. Wadih umahat? Deh, insyaallah Ustaz. Misalkan di sini tadi kalau tum aqra'tumud darsa. Kalau kum misalkan apa? Alakum, misalkan apa? Alakumud darsu. Apakah kalian punya pelajaran? Alakumud darsul yauma. Apakah kalian punya pelajaran hari ini? Lakumud darsu. Lakumu. Jadi mu, ya kan Ibu ya? Aslinya kum, jadi kumu. Yang hum apa misalkan? Humul aduwu fahdharhum. Ya atau ya? Di dalam Al-Qur'an humul aduwu fahdharhum. Hum. Aslinya hum ketemu dengan al. Ya, maka dibaca humul aduwu. Begitu ya, Ibu ya. Jadi yang berubah menjadi dhammah itu adalah mim jamak. Dan mim jamak itu terdapat pada 3 kata. Tum, kum, dan hum. Jadi 3 kata itu kalau bertemu atau bersambung dengan bertemu dengan sukun setelahnya, maka dibaca dhammah. Mim. Wadih umahat? Ustaz. Mudah kan Ibu ya? Berikutnya, sisanya, semuanya, kalau selain min dan awal surat Ali Imran, selain kum, hum, dan tum, semuanya kalau ada iltiqa usakinain, huruf sukun yang pertama di akhir kata, kemudian huruf bertemu dengan huruf sukun di awal kata, maka perubahannya menjadi kasroh. Selama huruf sukun yang pertama itu bukan huruf mat, ya. Saya ulangi lagi, kapan berubah menjadi kasroh? Sisanya, kalau bukan termasuk yang perubahan menjadi fathah, bukan berubah menjadi dhammah, dan huruf sukun yang pertama itu terletak di akhir kata dan dia bukan huruf mad, lalu bertemu dengan huruf sukun di awal kata, maka huruf sukun yang pertama tadi tandanya berubah menjadi kasroh. Atau mudahnya, ya udah sisanya semuanya berubah menjadi kasroh kalau selama itu bukan huruf mad gitu, ya. Ustaz. Mudah kan Ibu ya? Ini sukun keduanya biasanya dan al-qamari atau syamsiah Ustaz ya? Itu tergantung huruf setelahnya lagi, mau al-qamariyah atau al-syamsiyah. Itu tergantung setelahnya, tapi tetap perubahannya tetap. Misalkan aqra'tumud darsa dengan aqra'tumul
Kitaba sama atau sama? Tayyib, kita coba lihat di sini contoh-contohnya Ibu sekalian. Dari naba'ni. Di sana aslinya qara'tum ad-darsa. Ini tidak bisa disambung karena dua-duanya suku afan. Ada pertemuan dua sukun. Tapi harus ada penyesuaian. Jadi ya bagaimana? Dari naba'ni. Qara'tumud darsa. Qara'tumud darsa. Di sini berubah menjadi dhammah, ya kan Ibu ya? Berubah menjadi dhammah. Kenapa? Karena ini mim jamak. Ya atau ya? Mim jamak mudzakkar. Mim jamak mudzakkar kalau bertemu dengan sukun lagi setelahnya, maka berubah menjadi dhammah tandanya. Gitu kan namanya? Iya, Ustaz. Kalau min kemudian ditambah setelahnya al-fasli, maka jadi bagaimana? Minal. Jayyid. Jadi nambah minal fasli. Minal fasli. Baik. Di sana berubahnya menjadi fathah. Karena memang ini kata min, ya kan Ibu? Min, tadi kita sampaikan kalau yang berubah menjadi fathah itu hanya min ini dan juga awal surat Ali Imran, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Kemudian contoh berikutnya lagi. Kharajat al-bintu. Ini Qamariyah. Kharajat al-bintu. Ini jadi bagaimana kalau disambung? Kharajatil bintu. Kharajatil bintu. Kharajatil bintu. Di sana berubah harokatnya menjadi kasroh taknya. Padahal aslinya sukun. Tak ini. Ya kan Ibu ya? Berikutnya yang terakhir. Man al-waladu. Maka jadi bagaimana? Manil waladu. Manil waladu. Gitu kan Ibu ya? Jadi kalau di sini tidak ada penjelasan seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi saya tadi agak merinci memang. Tapi mudah-mudahan nggak bingung dan mudah-mudahan ada faedahnya. Gitu ya, Bu ya? Lebih enak ada contohnya gini Ustadz. Tadi masih nggak mudeng sih sebenarnya. Jujur Masih nggak mudeng. Jujur pakai contoh ini jadi agak enakan. Makanya dituliskan contoh di situ kan, Mas. Itulah fungsinya contoh. Kata orang kan memang bil misali yattadhihul maqal. Dengan contoh maka perkataan akan lebih jelas gitu kan. Tapi di sini kan hanya contoh saja, nggak ada penjelasan kan itu ya. Mungkin kalau misalkan dari awal kita cuma baca contoh saja juga nggak paham juga, ya kan ya? Iya. Kalau cuma baca contoh saja, loh ini kok perubahannya kok beda-beda. Kapan berubah jadi dhammah, kapan berubah jadi fathah, kapan berubah menjadi kasrah kan gitu kan ya? Iya. Jadi berubah menjadi dhammah, kapan berubah menjadi dhammah? Kalau huruf sukun yang pertama adalah mim jamak, ya kan Ibu ya? Tum, kum atau hum. Itu mimnya nanti kalau bertemu dengan sukun lagi berubah tandanya menjadi dhammah. Lalu kapan berubah menjadi fathah? Itu kalau kata yang pertama adalah min, ya kan Ibu ya? Iya. Atau menyambung ayat pertama dan ayat kedua pada awal surat Ali Imran. Lalu bagaimana berikutnya untuk yang berubah menjadi kasroh? Yang berubah menjadi kasroh itu kebanyakan memang berubah menjadi kasroh selama huruf sukun yang pertama itu bukan huruf mad. Gitu ya, Wadih? Wadih. Begitu ya, ya? Mudah kan ya? Bagaimana? Maksudnya yang bukan huruf mad itu yang mananya, Ustaz? Huruf sukun yang pertama bukan huruf mad. Kalau huruf sukun yang pertama huruf mad, tadi kasus yang pertama tadi dihapus secara lafal, tapi tidak dihapus secara tulisan, ya kan Ibu ya? Fil masjidi, aslinya fi al masjidi, ya atau ya? Kalau disambung jadi nggak panjang lagi, jadi fil, ya atau ya? Iya. Itu dihapus secara lafal, tapi tulisannya masih ada. Itu sama-sama sukun sebenarnya, tapi penyesuaiannya bukan dengan perubahan harokat, tapi dengan dihapus. Itu kalau huruf sukun yang pertama adalah huruf mad. Gitu Bu ya, Wadih?
Di ayat itu juga kayak gitu ya Ustaz ya. Lillahi ma fis samawati itu. Ya, V-nya itu kalau di Quran itu ya-nya nggak ada titik duanya ya. Itu sebagai Ya-nya kode. Itu sebagai kode. Nah, di Ustaz. mushaf Rasm Utsmani. Di mushaf Rasm Utsmani itu memang banyak sekali kode. Makanya ada juga metode belajar membaca itu dengan memanfaatkan semua kode yang ada di mushaf Rasm Utsmani. Jadi sudah sangat membantu sekali itu. Jadi kalau misalkan nggak hafal kaidah-kaidah tajwid, lalu memanfaatkan kode-kode yang ada di mushaf Rasm Utsmani, itu sudah mewakili. Sunnah apa Ustaz? Bagaimana? Sunnah apa? Hah? Sunnah? Yang dengar saya sunnah. Saya salah dengar. Sunnah apa? Apa Ustaz tadi ngomong apa ya? Saya jadi Enggak. pikirannya bercabang. Di dalam mushaf Rasm Utsmani, cetakan Rasm Utsmani yang cetakan Madinah, itu kan banyak sekali kode-kode kan ya, lengkap sekali kode-kodenya. Makanya bahkan ada metode belajar Al-Quran yang memanfaatkan kode-kode itu. Jadi tidak harus orang itu menghafal kaidah-kaidah tajwid yang lumayan banyak gitu. Hanya dengan memanfaatkan kode-kode itu saja sudah mewakili. Nah, itu ada metode belajar membaca Al-Quran yang seperti itu. Karena di sana tanda misalkan tanda ikhfa, tanda izhar, tanda idgham itu sudah berbeda-beda di dalam mushaf itu. Kemudian ada yang panjang, yang pendek juga. Sudah banyak sekali. Lalu al-syamsiyah dan al-qamariyah itu setiap al-syamsiyah pasti ada tasydidnya. Jadi dengan memperhatikan itu saja insya Allah sudah cukup lah gitu ya. Nggak perlu menghafalkan hurufnya gitu ya. Baik, hal min soal ummahat tentang iltiqa'us sakinain ini? Insya Allah bisa dipahami maksud saya Ibu ya tadi. Untuk pertemuan dua sukun itu pasti ada penyesuaian. Entah itu penyesuaiannya dengan dihapus lafal tapi tulisannya masih ada, atau dihapus baik lafaz maupun tulisan. Tapi kalau di sini fokusnya penyesuaiannya berupa perubahan harokat. Perubahan harokat itu ada yang berubah menjadi fathah, ada yang berubah menjadi dhammah, dan ada yang berubah menjadi kasroh. Berubah menjadi fathah itu pada kata min dan sambungan ayat pertama dan kedua pada surat Ali Imran. Kemudian yang berubah menjadi dhammah itu adalah mim jamak mudzakkar pada kata tum, hum, dan kum. Itu kalau bertemu dengan sukun lagi setelahnya maka berubah menjadi dhammah. Sisanya semuanya berubah menjadi kasroh. Selama huruf sukun yang pertama itu bukan huruf mad, maka huruf sukun yang pertama itu tandanya jadi kasroh. Gitu Ibu ya, wadih? Hal min soal? Bertanya Ustaz. Naam, tafadhali. Perubahan di sini kan contohnya itu kan kata kedua itu semua dengan asyamsiyah atau al-qamariyah Ustaz ya. Contoh yang selain al-qamariyah atau asyamsiyah itu seperti apa Ustaz? Kayaknya nggak ada dong. Nggak tahu ya. Saya belum menemukan dong. Ya, berarti seringnya dengan asyamsiyah atau al-qamariyah ya Ustaz? Naam, kalau yang perubahannya itu dengan perubahan harokat ya. Kalau yang perubahannya dengan perubahan harokat, itu memang konteksnya itu bertemu dengan al biasanya.
Berbeda dengan yang kalau perubahannya tadi dengan menghapus lafaz dan tulisan itu terletak di tengah-tengah fi'lun. Ya kan, Om ya? Contohnya Ustaz. Ya tadi seperti qala jadi qulna. Gitu ya. Kola. Ini harokatnya juga berubah ya Ustaz. Kola. Dari fathah menjadi dhammah ya. Itu ada perpindahan harokat sebenarnya. Dhammah itu sebenarnya milik huruf illah yang dihapus itu. Kan qala yaqulu, sah? Yaqulu. So, Istilahnya yaqulu itu sebenarnya itu kalau menurut wazannya itu yaqwulu. Sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya itu dhammah itu adalah harokat huruf illah. Tapi huruf illah kan huruf illah. Dia biasanya sebagai mat, tandanya sukun ya kan, Mas? dhammah. Iya. Tapi di situ ketika huruf illahnya itu dihapus, maka harokat huruf illah itu berpindah ke huruf pertama. Jadi qul, nah, gitu ya. Itu yang agak rumit Ustaz. Iya, memang kita belum sampai sana, Om. Nggak masalah, Om. Nah, itu Makanya Ustaz yang di semester 5 insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau yang kasr di Al-Quran tuh yang ada kayak nun iwatnya itu bukan Ustaz? Nun wiqayah, nun iwat, nggak masalah mau disebut nun iwat atau nun wiqayah lah bahasa. Jadi begini, kalau di dalam mushaf Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran itu ada juga nun kecil itu kan Ibu ya? Ustaz. Nun kecil itu biasanya kalau itu nun kecil itu kalau cetakan Indonesia Om ya? Kalau cetakan Madinah ada nggak Om? Nggak ada. Cetakan Nggak dekat ada, Ustaz. Ustaz. Nggak ada. Tapi nun itu dari mana? Mau ada nun kecil atau tidak, tetap bacanya sama kan Om ya? Ya, Ustaz. Itu dari mana? Itu sebenarnya juga karena pertemuan dua sukun. Pertemuan dua sukun. Dah, sukunnya di mana, Ustaz? Misalkan. Sukunnya di mana? Bukannya itu huruf yang sebelum al itu yang dibaca ni itu sebelumnya tanwin? Tanwin atau tanwin? Iya, Ustaz. Tanwin. Baik. Mungkin dulu saya pernah menyinggung masalah tanwin. Kalau ibu-ibu mungkin ingat dulu semester 1. Tanwin, hakikat tanwin itu apa ibu-ibu sekalian? Huruf double ya? Bukan, itu tasydid. Nun sukun. Non sukun. Hakikat tanwin itu sebenarnya adalah bunyi nun sukun yang diletakkan orang Arab di akhir kata ism. Dia diucapkan atau dilafadzkan tapi tidak ditulis. Hakikat tanwin adalah bunyi Om ya, bukan tulisan. Adalah bunyi nun sukun yang diletakkan oleh orang Arab di akhir kata ism. Yang mana nun sukun ini dilafadzkan tapi tidak ditulis. Itu Ibu ya. Misalkan kata kitabun. Perhatikan dengan baik. Kitabun. Ada bunyi huruf nun sukun tidak? Bun. Ada, Ustaz. Itulah hakikat dari tanwin. Aslinya adalah bunyi nun sukun yang diletakkan oleh orang Arab di akhir kata ism, dilafadzkan tapi tidak ditulis. Gitu kan Ibu ya? Berarti kalau misalkan tanwin ketemu dengan al, itu kan bertemu dua sukun, bunyi nun sukun itu tadi dan al, ya atau ya? Halo? Iya, Ustaz. Makanya di sana kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita ingin menyambung tanwin dengan al, maka di sana muncullah bunyi nun kasroh. Karena aslinya yang sebelumnya bunyi nun sukun bertemu dengan sukun, maka maka huruf sukun yang pertama itu berubah menjadi kasroh. Begitu Ibu ya? Wadih? Wadih. Baik. Soalun akhar. La yujad. Nastamir idan. Nastamir. Masih sanggup ya?
Berikutnya ibu-ibu sekalian, kana. Kana. Seperti saya sempat singgung di awal tadi, sebenarnya pembahasan kana di kitab Durusul Lughah ini agak terlambat ibu-ibu sekalian. Biasanya di kitab-kitab nahwu, kana itu dibahas terlebih dahulu sebelum laisa. Tapi kita telah dikenalkan laisa terlebih dahulu, ya atau ya? Sebelum ini kita telah mengenal laisa, ya atau ya? Iya, Ustaz. Kita alhamdulillah sudah mempelajari tentang laisa. Kalau di kitab-kitab nahwu enggak, biasanya kana dulu, makanya biasanya itu disebutkan judulnya itu kana wa akhawatuha, kana dan kawan-kawannya. Seperti inna wa akhawatuha, inna dan kawan-kawannya. Ya. Biasanya kana wa akhawatuha, kana DKK ya. Tayyib. Jadi kana ini sebenarnya persis seperti laisa ibu-ibu sekalian. Persis dari jenisnya, jenis katanya, dan juga persis dalam pengaruh i'rabnya. Gitu ibu ya. Wadih. Kalau dari segi makna berbeda. Kalau laisa itu untuk menafikan, ya atau ya? Ustaz. Iya, Ustaz. Kalau kana itu untuk menunjukkan kejadian saja. Gitu ya? Baik. Jadi kana ini kalau misalkan sama seperti laisa, berarti kana ini termasuk jenis fi'lun, ya atau ya? Iya, Ustaz. Laisa dulu fi'lun juga. Berarti ini juga kana ini termasuk jenis kata fi'lun. Fi'lun apa? Fi'lun madin. Ini kana ini fi'lun madin. Fi'lun mudhari'nya apa? Yakunu. Kana yakunu. Gitu Ibu ya? Dan ini juga termasuk fi'lun naqis. Fi'lun madin naqis. Maksudnya naqis bagaimana? Dia membutuhkan khobar mansub. Seperti laisa yang membutuhkan khobar mansub. Ya kan Ibu ya? Misalkan laisal mudarrisu jadidan. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Ini juga demikian. Kana ini membutuhkan khobar mansub. Misalnya apa? Di sana at-tiflu maridun. Kalau kita karirna ba'di at-tiflu maridun. At-tiflu maridun. Kalau kita tambahkan kana sebelumnya, jadi bagaimana? Kana at-tiflu maridun. Dan karirna ba'di. Kana at-tiflu maridun. Kana at-tiflu maridun. Baik, ada perubahan tidak? Ada, Ustaz. Naam, ada perubahan. Kalau kita i'rab satu persatu, kana ini merupakan fi'lun madin naqis. Ya atau ya? Mabniun 'alal fathi. Lalu pengaruh kana itu apa? Seperti laisa. Kana itu merofa'kan ismnya, yarfa'ul isma, merofa'kan ismnya, wa yansibul khabar, dan menasabkan khabarnya. Begitu kan Ibu ya? Persis seperti laisa. Berarti kalau kana ini tadi fi'lun madin naqis, berarti at-tiflu ini kedudukannya sebagai apa Ibu sekalian? Ismu kana. Jadi ismu kana, gitu ya Bu ya. Ismu kana itu mansub atau majrur? Marfu. Ismu kana marfu. Afan, mau saya sendiri yang salah. Jadi at-tiflu ini ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Ya kan Ibu ya? Ustaz. Berikutnya maridun. Maridun berarti kedudukannya sebagai apa? Ya i'rabnya? Khobar kana. Khabaru kana mansubun. Khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Bingung tidak Ibu sekalian? Jadi kana ini fi'lun madin naqis, dia pengaruh i'rabnya persis seperti laisa, merofakkan isamnya dan menasabkan khobarnya.
Contohnya di sini kana tiflu maridan. Kana fi'lun madin naqis, at-tiflu ismu kana marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah, maridan khabaru kana mansub wa alamatu nasbihi fathah. Al-mithal atsani, supaya lebih jelas ya Bapak sekalian. Yaridna ba'di. Al-waziru fil madinati. Al-waziru fil madinati. Ma ma'na al-waziru fil madinati? Menteri ya, wazir itu menteri bukan? Nah, Pak Menteri. Pak Menteri di kota. Madinah. Di kota Madinah. Gitu mah, fil Madinah. Jadi kalau ada al-nya langsung seperti ini, maka maksudnya adalah al-Madinah al-Munawwarah gitu ya. Oh iya, Ustaz. Pak Menteri sedang di kota Madinah gitu ya. Wadih? Baik. Ini kan aslinya rangkaian mubtada dan khabar ya tuh ya. Al-waziru mubtada, fil madinati khabar. Seperti yang di atas tadi, atiflu mubtada, maridun khabar. Tapi kalau kita tambahkan kana, jadi bagaimana Ibu sekalian? Kana al-waziru fil madinati. جيد كررنا بعد كان الوزير في المدينة كان الوزير fil madinati. كان الوزير في المدينة seakan-akan tidak ada perubahan bentuknya ya atau ya, karena di sana khobarnya berupa jar majrur ya atau ya. Tapi kalau kita i'rab ada perubahan. Kana ini fi'lun madin naqis, al-waziru yang tadinya aslinya mubtada di sini jadi apa? Ismu kana. Ismu kana marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian fil madinati yang tadinya merupakan khobar dari mubtada sekarang jadi bagaimana? Khabarukan. Jadi khobarnya kana kan ya? Jadi khabaru kana fi mahalli nasbin. Itulah bedanya Ibu sekalian. Kalau tadi maridon yang di atas tadi kita bilang mansub langsung seperti itu ya kan Ibu ya? Karena tandanya kelihatan ya atau ya? Ustaz. Tapi kalau fil madinati kita katakan fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Jadi di sana ada beberapa yang i'rabnya itu i'rab mahalli. Kita katakan fi mahalli seperti itu. Itu diantaranya adalah fi'lun mabni, ismun mabni, kemudian jumlah dan syubuhul jumlah. Itu i'rabnya i'rab mahalli. Itu ya. Ism mabni, kemudian jumlah dan syubuhul jumlah seperti ini. Itu i'rabnya i'rab mahalli. Jadi kita tidak bisa mengatakannya marfu, mansub, majrur, tapi fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Gitu Ibu ya. Paham? Tapi kalau misalkan bingung juga nggak apa-apa. Paling nanti insya Allah di awal semester 6 insya Allah kita mendalami tentang i'rab. Semoga Allah memberikan kemudahan. Intinya di sini kana dan pengaruhnya insya Allah nggak bingung ya. Gimana Om? Hal ini soal? Insya Allah Ustaz. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Kalau tadi yang khobarunya Ustaz, khobarunya dalam bentuk jumlah itu seperti apa ya Ustaz? Tadi kan Ustaz bilang membeni apa ya tadi ya? Khobar termasuk khobar mubtada. Khobar mubtada. Khobar mubtada itu kan bisa berupa satu kata saja, satu kata ism, bisa berupa jumlah, bisa berupa syubuhul jumlah ya kan Ibu ya? Yang berupa jumlah misalkan kalau kita pakai jumlah fi'aliyah misalkan al-waziru yanamu dah gitu dulu. Al-waziru yanamu itu kan fi'lun dan fa'il, jumlah fi'aliyah ya atau ya? Nah, Ustaz. Ya, misalnya kalau kita tambahkan kanal waziru yanamu, yanamu itu jumlah fi'aliyah terdiri dari fi'lun dan fa'il. Jumlah fi'aliyah fi mahalli nasbin khabaru kana. Putus suaranya Ustaz. Putus Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi kalau kita
Masih putus. Suaranya hilang. Gimana? Suaranya Hilang sama Enggak sekali. sih, Ustaz. Jelas kok, Ustaz. Oh, mungkin Sudah. baik. Sudah, Ustaz. Wassalamualaikum jami'an. Jadi kalau misalkan kita tadi khobarnya Amin. kita berupa jumlah fi'liyah, misalkan al-waziru yanamu. Pak Menteri tidur. Udah digaji banyak tidur. Tapi nggak apa-apa. Ya semoga menghapus dosa-dosa kita semua. Orang yang didolimi itu kan dosa-dosanya dihapuskan, dan doanya mustajab. Baik. Al-waziru yanamu. Al-waziru yanamu. Al-waziru mubtada, yanamu khobar berupa jumlah fi'aliyah terdiri dari fi'lun fa'il ya tuh ya. Jadi yanamu itu kalau sebagai khobar dari mubtada berarti fi mahalli raf'in. Tapi kalau kita tambahkan kana, jadi kanal waziru yanamu. Kanal waziru yanamu. Yanamu itu bagaimana i'rabnya? Kita i'rab rinci terlebih dahulu, itu fa'il dan itu fi'lun. Yanamu itu fi'lun dan fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ya tuh ya. Yanamu, dia tidur. Al-waziru yanamu. Kana al-waziru yanamu. Yanamu itu fi'lun dan fa'il. Taib, al-jumlah al-fi'liyah yang terdiri dari fi'lun dan fa'il itu fi mahalli nasbin khobaru kana. Dalam keadaan nasab karena sebagai khobarnya kana. Mahalli nasbin. Khobaru kana. Apa Ustaz tadi? Khobaru kana. Nah, Ya, khobaru yang kana. seperti ini contohnya kalau nggak diberi contoh agak bingung Ustaz kalau nggak diberi contoh. Nah. Tapi intinya sebenarnya di sini yang penting kana itu seperti laisa. Kana itu termasuk fi'lun madin naqis dan dia merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya, gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalkan khobarnya seperti yang contoh kedua ini ya fi mahalli nasbin kita bilang. Gitu ya Bu ya. Wadih. Insyaallah. Hal min su'al Mahat? Ini tadi yang khobar kana dalam bentuk jumlah Ustaz ya. Ya. Jumlah fi'liyah. Apakah ada yang dalam bentuk jumlah ismiyah? Ada yang dalam jumlah fi'liyah, tapi nanti aja lah. Nanti ketika kita membahas tentang mubtada dan khobar dan macam-macam khobarnya, insyaallah di sana nanti akan ada saatnya kita membahas itu. Itu insyaallah di semester 6 insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan. Gitu ya. Ntar kalau dibahas sekarang muter-muter enggak malah bingung nanti Om. Tapi ini sebenarnya di sini pokok pembahasannya adalah kana. Yang penting kana itu merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya, gitu Om ya. Wadih? Wadih insyaallah. Jadi contohnya kan ada 3 ya Ustaz ya. Udah diberikan contoh 3 ini. Yang tadi dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah. Fi'liyah. Yang atas kan jumlah fi'liyah ismiyah kan Ustaz, atiflu maridun mubtada khobar ya. Nah, enggak maksud saya tadi khobarnya Om. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah tadi yanamu, itu kan khobarnya kan Om? Iya. Yang maksud yang Anda tanyakan itu tadi kan maridun itu kan khobar. Kemudian khobar, tapi khobarnya mufrad. Khobar mufrad. Kalau fil madinah kan sibuk jumlah. Naam. Khobarnya. Naam. Gitu Ustaz. Betul. Ya maksudnya itu yang Anda tanyakan tadi yang dalam bentuk jumlah itu seperti apa, ternyata ini tadi baru ngeh. Alhamdulillah. Sama Ustaz. Naam. Soalun akhar Mahat, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? La yujad Ustaz. La yujad, tahman. Jadi ada lagi pembahasan di sana tum ini sebenarnya adalah dhamir muttasil tadi yang sudah kita temui sejak awal tadi ya kan Ibu ya? Tum ini adalah dhamir muttasil dalam keadaan
rafa' sebagai fa'il, fi mahalli raf'in fa'il, ya toh ya. Kalau tum ini bersambung dengan dhamir nasab setelahnya, misalkan dengan hu misalkan, apakah kita langsung menyambungnya jadi misalkan tadi aqra'tumud darsa, kalau misalkan ad-darsa kita jadikan sebagai dhamir misalnya, apakah kita bilangnya aqra'tumhu gitu Ibu sekalian? Enggak, Ustaz. Tidak, di sana harus ada perantara huruf waw. Jadi tidak aqra'tumhu. Di sini juga sami'tum, sami'tum misalkan di sana. Kalau kita ingin menyambungnya dengan dhamir nasab, hu misalnya, apakah kita bilang sami'tumhu? Tidak, harus ada perantara waw. Jadi bagaimana? Jadi sami'tumuhu, qara'tumuhu, darabtumuhu, nazartumuhu, ra'aitumuhu. Begitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Mudah kan Ibu ya? Nah, Jadi setiap ada tum kemudian bersambung dengan dhamir nasab, maka harus disambung dengan perantara waw. Gitu ya Ibu ya? Nah, ada teman-teman. Hal min soal. La yujad? La yujad, Ustaz. La yujad. Alhamdulillah. Jadi kalau tum tadi taknya ini adalah fa'il, ya kan Ibu ya? Kemudian mimnya ini mim alamatul jam'il mudzakkar. Waw itu fungsinya hanya untuk menyambungkan saja, jadi harfun zaid, huruf tambahan. Kemudian hu itu dhamir muttasil dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bihi, ya atau ya? Iya. Jayyid. nah, Insyaallah enggak bingung Ibu ya? insyaallah. Terakhir Ibu sekalian. Jadi terakhir ini kita bahas besok atau saat ini sekalian sekarang? Sekalian ya, sekalian. Ini besok jadi kita masuk ke hiwar insyaallah besok. Baik, du. Ini pembahasan du. Padahal sebelumnya kita sudah pernah berkenalan dengan dan membahas tentang du, ya kan Ibu ya? Di sini ada lagi pembahasan du, tapi agak berbeda yang dibahas. Di sini du idza kana na'atan. Du jika kedudukannya sebagai na'tun. Bukan sebagai khobar, tapi sebagai na'tun. Begitu Ibu ya? Kaidahnya bagaimana? Idza waqa'at dzu na'tan. Jika dzu itu kedudukannya sebagai na'tun, fa inna ma ba'daha, maka kata setelah dzu yuwafiqu ma qablaha, harus sama dengan kata sebelum dzu fit ta'rifi wa tankir, dalam ma'rifah dan nakirahnya. Saya ulangi lagi. Kalau dzu kedudukannya sebagai na'tun, maka kata setelah dzu harus sama dengan kata sebelum dzu dalam nakirah ma'rifahnya. Kalau kata sebelum dzu itu ma'rifah, maka setelah dzu juga harus ma'rifah juga. Kalau kata sebelum dzu nakirah, maka kata setelah dzu nakirah juga. Bil misal yattadihul maqal, dengan contoh akan lebih jelas insyaallah. Karina ba'di ummahat. Indi kitabun dzu ghilafin ahmar. Indi kitabun Kitabun ghilafin ahmar. ahmar. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Indi kitabun dzu ghilafin ahmar. Saya mempunyai kitab Mempunyai buku. apa merah ya? Apa gilaf itu apa Ustaz? غلاف. ما معنى غلاف أمهات؟ مثلا هذا كتاب صح؟ هذا غلافه. غلاف. مثلا نفتح هكذا.
الصفحة الأولى cover itu هذا covernya. غلاف ماذا؟ Covernya. Cover warna merah. جيد فتح الله عليكم جميعا غلاف بمعنى sampul. Sampul merah. Covernya. إذن عندي كتاب ذو غلاف أحمر ما معنى؟ Saya mempunyai Punya buku yang sampulnya yang berwarna merah. sampul berwarna merah gitu. Bersampul merah. Baik. Kalau kita i'rab misalkan عندي kitabun dzu ghilafin ahmar. Indi itu di sana sebagai khobar muqaddam, bentuknya syibhul jumlah. Khobar muqaddam, ya kan Ibu ya? Kalau khobarnya muqaddam, mubtada itu boleh nakiroh. Makanya di sana kitabun nakiroh. Kitabun itu mubtada Ibu sekalian. Kitab atau gini aja, kita fokus pada kitabun dzu ghilafin. Kitabun dzu ghilafin. Kitabun ini sebagai mubtada dan juga sebagai man'ut Ibu sekalian. Man'ut. Na'tunnya mana? Dzu ghilafin ahmara ini sebagai na'tunnya. Dzu itu sebagai na'tunnya. Wa huwa mudhaf. Ghilafin mudhafun ilaih. Ya atau ya? Kalau dzu ini sebagai na'tun dari kitab, ini mensifati kitab, maka kata setelah dzu bentuknya harus sama seperti kata sebelum dzu dalam masalah nakirah ma'rifahnya. Kitab di sini nakirah atau ma'rifah? Nakiroh. Nakirah. Maka kata setelah dzu juga harus nakirah. Ghilafin. Gitu ya, Bu ya? Bukan dul ghilafi, tapi du ghilafin. Gila. Begitu ya, Bu ya? Wadih? Kok bukan gilafun ya Ustadz? Kamu udah Nah, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu Oh, ya, marfu atau mudhafun ilaih itu marfu atau mansub? Majrur ya, mudhaf ilaih ya. Namanya mudhafun ilaih kan pasti Majrur. majrur, ya kan ya? Dzu, rangkaian dzu dan kata setelahnya kan selalu menggunakan rangkaian idhofah. Oh iya, benar-benar. Dzu ghilafin. Ini protes, oh. Dzu ghilafin. Yang sebagai na'tunnya dzu-nya itu Ibu sekalian. Dzu. Yang sebagai na'tunnya dzu-nya itu. Makanya dzu itu marfu kan ya? Bukan dza atau dzi. Tapi dzu itu na'tun dari kitab. Tapi kata setelah dzu itu kan mudhafun ilaih. Dzu ghilafin. Tapi karena dzu ini sebagai na'tun, nakirah ma'rifahnya itu terletak pada persamaan na'tun. Na'tun itu harus sama nakirah ma'rifahnya dengan man'ut. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Ya. Tapi kalau pada dzu, khusus terkait dengan dzu ini, terlihat persamaan nakirah ma'rifahnya itu pada kata setelah dzu. Karena memang dzu itu nggak mungkin dikasih al. Iya atau ya? Iya. Ada al dzu, nggak ada. Dzu ya dzu, nggak mungkin diawali al dzu itu. Jadi kelihatan nakirah ma'rifahnya sama itu dengan kata setelah dzu. Jadi mudhafun ilaihnya. Di sana kitabun itu man'ut. Nakirah. Maka kata setelah dzu juga ikut nakirah juga jadi ghilafin. Bukan dzul ghilafi tapi dzu ghilafin. Gitu Ibu ya? Wadih. Tapi yang ya itu gimana? yang kitabun kemudian itu kalau ya dari naat dan man'ut itu agak-agak bingung Ustaz. Kitabun itu kalau arti letterleknya itu seperti apa Ustaz? Saya punya buku bersampul merah.
bernya itu ya. Hmm. Bernya jadi naktun. Kalau kalau diterjemahkan secara harfiah ya bingung. Tapi intinya gini, na'tun itu kan mensifati. Nah, Nah, na'tun itu sifatnya kan ya. nah, Jadi sifat itu kan menggambarkan kondisi atau bentuk atau wujudnya ya atau ya. Iya. Jadi dzu ghilaf ini dzu ghilafin ahmar ini kan menggambarkan kondisi kita tersebut ya atau ya. nah, Itulah. keadaannya. Tapi di sini kenapa yang terakhir di sana ahmaro? Ahmaro itu kedudukannya sebagai apa Ibu sekalian? Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Emang ada fi'lunnya? Fi'il apa ya Ustaz? Ahmaro kedudukannya sebagai apa? Lalu keadaannya bagaimana? Itu ahmaro itu marfu atau mansub? Mansub, Ustaz. Mansub? Mansub, ah? Mansub? Muta'akkidat? Dohirnya. Zahirnya. Kalau nggak zahirnya, kalau batinnya gimana? Jawabannya kabarnya. Begini Ibu sekalian. Dulu kita pernah mempelajari di akhir semester 2. Semoga Ibu sekalian masih ingat. Insya Allah masih ingat. Ibu kan pintar. Dulu di akhir semester 2 kita membahas tentang apa? Al-mamnu' minas sarf ya atau ya? Nah, Ustaz. Mamnu' minas sarf itu bagaimana? Tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh ya atau ya? Iya, Ustaz. Kalau mamnu' minas sarf majrur, sedangkan dia tidak boleh kasroh, maka tanda jarnya apa? Fathah. Fathah. Di antara sebab mamnu' minas sarf itu apa? As-sifah ala wazni af'alu. Sifat yang polanya af'alu. Ini ahmaru aslinya. Ini sifat, kata sifat ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Iya. Kebanyakan nama warna untuk mudzakkar itu polanya af'alu dan dia sifat. Makanya tidak tanwin kalau nama warna polanya af'alu itu tidak tanwin. Ahmaru. Ini sebenarnya ahmaru ini kedudukannya sebagai apa Ibu sekalian? Naktun ya Ustaz. Na'tun dari Khilafin. ghilaf. Ahsanti. Ahmar ini adalah na'tun dari ghilaf. Ghilafin ahmaru. Ghilafin itu majrur, sah? Majrur. Berarti na'tunnya harusnya majrur juga. Tapi karena ahmar itu tidak bisa dikasroh, maka tanda jarnya adalah gitu ya, wadih. Yang seperti ini kadang kita lupa Ustaz kalau nggak dulu. Iya, penerapannya suka lupa. Kedudukan begitu. Kedudukannya gitu kan dijejer gitu. Kadang makanya kan sambil murajaah kayak gini kan namanya. Nah, Ustaz. Ini kitabun nakirah, ghilafin juga ikut nakirah. Contoh berikutnya, ini yang untuk ma'rifah karena ba'di. Ainal kitabu dzul ghilafil ahmari. Ainal kitabu dzul ghilafil ahmari. Dan mana? Di mana buku yang bersampul merah? Di mana buku yang bersampul merah? Di sana kata al-kitabu ini mubtada'nya. Ma'rifah atau ma'rifah? Ma'rifah ada alnya dan dia man'ut. Du itu sebagai na'tunnya. Karena kalau sebagai na'tun seperti ini, maka kata setelah du harus sama seperti man'utnya. Di sana al-kitabu ma'rifah, maka kata setelah du juga harus ikut ma'rifah, makanya di sana al-ghilafi ada alnya. Al-kitabu dzul ghilafi.
Begitu kan Ibu ya? Ini Nah, Ustaz. ma'arifah, ma'arifah. Insya Allah nggak bingung ya untuk masalah ini. Insya Allah. Ada pertanyaan? Hal min soal? Ayo Jad. Kemudian al-ghila fil ahmar itu sama seperti tadi ya Ustaz ya. Nah, sekarang ini untuk sama-sama ma'rifah al-kitabu dzul ghilafi, nggak bingung ya? Antara al-kitab dan al-ghilaf itu sama-sama ma'rifah. Sekarang kita singgung lagi tentang al-ahmar. Ahmar. Tadi yang di awal tadi kok ahmaro, sekarang di sini kok al-ahmari. Kenapa? Kok jadi boleh kasroh? Nah, tun sesuai manutnya. Tadi juga ahmaro. Dengan al Ustaz. Dulu di semester 2 kita ketika membahas al-mamnu' minas shorof, yaitu kata yang tidak boleh diakhiri tanwin dan juga tidak boleh kasroh, ya kan Ibu ya? Tapi ada pengecualian tidak untuk kasroh? Ada. Pengecualiannya apa? Kalau mamnu' minas shorof itu diawali al atau kedudukannya sebagai mudhof, maka boleh kasroh. Ya atau iya? Lupa. Ini kenapa kok jadi boleh kasroh? Karena diawali al. Ma'rifah. Diawali al gitu ya. Kalau yang tadi, yang contoh pertama tadi kan nggak diawali al, makanya tetap nggak boleh kasroh. Ahmaro. Gitu Ibu ya? Ustaz. Mari, ya nggak boleh kasroh aja benar. Ahmari nggak bisa ya Ustaz ya. Bagaimana? Ahmarin. Iya. Ghilafin ahmaro, nggak bisa ahmari. Nah. Karena ada a, jadi dua. Kalau ma'rifah nakiro, kemudian kalau ma'rifah. Naam. Mahalik. Tayyib, hal min soal umahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Paula nakhtim, hal min soal? Insyaallah ini sudah selesai, alhamdulillah, kaidah-kaidah dari pelajaran ke-7 Ibu sekalian. Insyaallah di pertemuan selanjutnya, Ibu-ibu besok bisa belajar Ibu sekalian. Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Baik, semoga Allah berikan kemudahan. Jadi besok kita usahakan masuk ke hiwar. Hiwarnya agak panjang ini Ibu sekalian. Ada 3 halaman dan 1 halamannya ada terdiri dari kanan kiri gitu ya. Jadi kalau misalkan kanan kiri itu dijadikan satu sisi saja dan satu sisi 1 halaman, berarti totalnya 6 seharusnya. Tapi nggak apa-apa, semoga Allah berikan kemudahan. Ini mudah, insyaallah. Kaidah-kaidahnya sebenarnya mudah. Hal min soal qabla an akhtim? Ada pertanyaan Ibu sekalian sebelum kita tutup? Mafi? La yujad? La yujad. Mau nanya tapi lupa Ustaz. Mau nanya tapi lupa. Dicatat dulu harusnya. Kadang begitu Ustaz, nanti mau ditanyain gitu terus lupa. Jadinya harus dicatat dulu kali. Lanjut Ustaz. Tayyib. Kalau memang tidak ada pertanyaan, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita yang sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang salih dan salihah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang salih dan salihah. Dan semoga terakhir Allah memberikan generasi ulama
Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Syafaqallah. Allah khair.